Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Anis Andayani dan teman saya. Yang pertama ada Aulia Sabilillah, kedua Desri Anggraini Pratiwi, ketiga Muhammad Rehan Putra, dan yang keempat Satria Wikasono. Kami di sini ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Sensori Gerakan. Definisi saraf sensorik itu sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik internal. Nah, saraf sensorik ini dapat merespon berbagai jenis rangsangan dari luar pada otot, sendi, maupun kulit. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, suhu, tekanan, rasa sakit, ataupun gerakan. Contohnya adalah ketika mekanisme saraf sensorik adalah ketika tangan kita terkena air panas, maka kita akan memindahkannya dari sumber panas tersebut. Dan ya, hal itu dapat terjadi karena kita merasa bahwa ada sesuatu yang panas sehingga kita memindahkan dari pusat panas tersebut yang ada pada barang tersebut. Gerak terbagi menjadi dua, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa yaitu gerak yang terjadi melalui serangkaian alur impuls. Alur impuls tersebut dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan, lalu ke syaraf sensorik sebagai penghantar impuls, kemudian dibawa ke saraf pusat yaitu otak untuk diolah. Akhirnya, muncul tanggapan yang akan disampaikan ke saraf motorik menuju ke efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Mekanisme dan urutan gerak biasa. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensori, dibawa ke otak untuk diolah. Hasil olahan oleh otak berupa tanggapan yang dibawa oleh saraf motorik sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Gerak refleks. Gerak refleks adalah gerakan yang tidak disadari atau gerakan yang baru disadari setelah gerakan tersebut terjadi. Bagaimana sih gerak refleks terjadi? 1. Sel reseptor di kulit menerima rangsangan berupa tusukan stimulus. 2. Stimulus yang terdeteksi diterima oleh saraf sensorik sebagai sinyal listrik. 3. Sinyal diteruskan ke sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang oleh saraf sensorik. 4. Sinyal respon dari saraf penghubung dibawa oleh saraf motorik menuju efektor organ. 5. Otot bisep atau efektor organ berkontraksi menjauhkan tangan dari sumber panas. Mekanisme dan urutan gerak refleks. Berikut ini urutan perjalanan impuls pada gerak refleks secara skematis. Berawal dari rangsang menuju reseptor, lalu neuron sensorik, menuju konektor atau otak dan sumsum tulang belakang, menuju neuron motorik, dan terakhir menuju efektor. Berikutnya ada macam-macam gerak refleks. Gerak refleks dibagi menjadi dua. Yang pertama, refleks otak. Refleks otak merupakan refleks yang bisa memengaruhi saraf menengah di otak. Yang kedua, refleks sumsum tulang belakang. Adanya sebuah saraf perantara yang mempunyai sebuah letak di bagian sumsum tulang belakang. Refleks sumsum tulang belakang memiliki 4 tulang, yaitu tendon, superfisial, patologis, dan primitif. Kesimpulannya, yang pertama, gerak biasa adalah gerak yang berlangsung dengan kondisi sadar. Yang kedua, gerak refleks merupakan gerakan yang dilakukan tanpa sadar
dan merupakan respon langsung setelah adanya rangsangan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.